Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di special session. Ada yang meminta kemarin, eh, Bang tolong saham-saham Prajogo Pangestu karena mau buyback. Iya juga ya, saya pikir. Jadi Donald Trump kemarin sudah mengumumkan reciprocal tarif dan kita lihat faktanya market bereaksi ya, jatuh semua. Nah, entah dari mana ya, mungkin feeling ya. Ya Prajogo Pangestu bilang grupnya mau buyback. Nah, kita tidak tahu ya, tidak tahu. Nah, coba kita lihat seandainya nanti besok market buka ya, kita masih libur, lalu sahamnya jatuh seandainya ya. Nah, kita bisa memanfaatkan opportunity itu atau enggak? Atau memang kalau mau buyback biasanya korporasi memang nunggu harga jatuh-jatuh sedalam-dalamnya gitu. Oke ya. Atau kita bisa main strategi cepat. Yang penting biasanya ya market kalau turun sedalam-dalamnya itu justru menjadi potensi sebesar-besarnya ya. Jadi pengalaman saya dulu sudah di market 19 tahun ya, saya sudah mengalami Lehman Brothers, sudah mengalami krisis di Eropa, bagaimana market kita bereaksi, lalu trade war yang pertama 2015, terus pandemik ya. Jadi berdasarkan pengalaman, profit saya terbesar itu justru kalau berhasil membaca market, bottoming, buyback. Kita buy ya, serok juga. Karena di saat ya kesempatan seperti itu jarang-jarang terjadi ya. Jadi siklusnya kita bisa lihat dari siklus apa yang terjadi, nanti kita akan bahas. Kalau seandainya saham-saham Prajogo Pangestu ini besok auto reject bawah, market halt, di manakah opportunity kita untuk buy ya. Jadi banyak analis berbicara begini-begini market akan crash, terus apa yang kita lakukan? Nah, pada kesempatan ini saya coba memberikan ide saat marketnya jatuh, kita tampung di auto reject bawah atau di zona demand. Oke. Ini kali ini bahas Prajogo Pangestu karena ada komentar ya dari permintaan untuk bahas filosofinya sama, suasana batinnya sama, market uh, pasti akan mendiskon apa yang terjadi. IHSG mendiskon apa yang terjadi. Selama kita libur, dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Tentu akan didiskon ya, Bapak Ibu. Oke, nah kebetulan benar juga dicek. Ini banyak nih berita yang bulan Maret kemarin mereka merencanakan buyback. Tapi secara filosofi, kalau saya sendiri, kalau mau buyback, ya pasti tunggu harga saham semurah-murahnya. Ya. Karena misalnya uang 500 miliar, kalau harga sekarang 500 harga sekarang 1000 500 miliar, tentu saya berharap dengan dana terbatas 500 miliar daripada beli harga 1000, mending tunggu sampai jatuh ke harga 500 ya, Bapak Ibu. Jadi lebih lebih kalau harganya turun diskon tentu dapat sahamnya lebih banyak gitu. Itu filosofinya kalau perusahaan-perusahaan mau buyback, tidak mungkin dia akan buyback di harga lebih tinggi. Tentu dia akan buyback di harga lebih rendah. Nah, kita lihat nanti di volume price analisisnya. Karena menurut saya analisa paling simple itu adalah analisa untuk teknikal, terutama price volume. Price, discount everything, volume validate. Jadi kita akan lihat price volumenya bagaimana, historicalnya itu akan berulang. Oke, nah kalau seandainya besok hari Selasa, tanggal 8 market dibuka dan auto reject bawah atau halt, atau trading dihentikan, tentu karena kompositnya turun 5%, 10%, atau 15%. Dan itu pasti disebabkan oleh saham-saham yang bobotnya tinggi terhadap komposit. Kalau saham-saham yang di bawah 50 mau auto reject bawah tentu tidak pengaruh lah. Karena bobotnya kecil. Ada yang minta, Pak saham-saham 50, ya untuk apa? Karena dia tidak akan menyebabkan market halt ya, trading berhenti. Kalau trading tidak berhenti, berarti tidak panik gitu, nggak perlu dikhawatirkan. Oke, kita lihat brand bobotnya gede 6%. Ya, ini nomor 2 setelah BBCA, jadi layak kita bahas. Apakah dia menyebabkan besok market akan crash atau halt ya, akan berhenti tradingnya. Lalu TPIA 5,61, yaitu peringkat 4. Jadi layak untuk kita bahas. Jadi saya pikir permintaannya oke juga ya, tidak mengada-ngada. Cuan itu hanya 0,65%.
Lalu BRPT hanya 0,6. Jadi kalaupun BRPT auto reject bawah sepertinya tidak terlalu berpengaruh. PTRO apalagi cuma 0,22% terhadap pengaruh. Kalau brand auto reject bawah pasti komposit kita terpengaruhnya besar ya. Oke, untuk BBCA sudah ya, BBRI Mandiri sudah ya, Aman juga sudah dibahas. Bapak Ibu bisa tonton videonya. Kalau berminat di saham-saham tersebut, kita besok pasang buy out witness di mana. Takutnya ada yang berkomentar, aduh sayang, saya kurang dalam pasang ordernya. Nah sekarang kita pasang order di bottoming ya, di bottomnya. Oke, disclaimer, video ini untuk tujuan edukasi. Saya sharing pengalaman saya selama 19 tahun di pasar saham Indonesia. Disclaimer on, tire, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Strateginya adalah kita tunggu di bottom fishing, di paling bottom. 1 hari atau 2 hari biasanya akan terjadi technical rebound, di situ kita jual. Ya, yang penting profit lah kalau dalam trading itu. Ya, wajib punya trading plan dan money management. Nanti Bapak Ibu bisa atur money managementnya pakai piramida ya. Paling bawah, paling auto reject bawah itu lotnya paling besar. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan menganalisa menggunakan Telegram bot. DL Kuan bot ya, Bapak Ibu bisa akses. Telegram botnya ada di deskripsi video. Siapa tahu nanti dari penjelasan saya kurang jelas gambarnya karena kan waktunya terbatas. Bapak Ibu bisa capture gambar sendiri, analisa sendiri. Juga jangan lupa untuk join Telegram channelnya, sosial medianya di follow, insya Allah akan saya follow back. Terlebih, yang paling penting jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Filosofinya adalah, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Warren Buffett, ya. Kalau marketnya lagi naik-naiknya, ya, jadi marketnya lagi bullish, lagi naik tinggi, FOMO, ya kita harus khawatir. Di saat itulah kita menjual ya. Saat orang lain menjadi greedy, termakan pom-pom, kita justru jual. Nah, kalau market auto reject bawah, bearish, fear, maka kita siap-siap untuk borong. Tentu dengan saham-saham yang kita analisa detail ya, jangan sembarang saham. Jangan pula harga di 50, di bawah 50 kita beli. Ya sama saja kita makin lama nyangkutnya di dalam. Belilah saham-saham berkualitas. Nah, besok kalau Bank Mandiri, saham-saham yang kompositnya bobotnya besar, kita tahu bandarnya siapa, kita awasi saja, kita ikut saja ya, ikut the whale ya, follow the whale. Oke, jadi filosofinya seperti ini, bahwa kita jika besok market dibuka langsung fear, kita serok ya, kita ikut. Katanya Prof. Jogo Pangestu mau borong ya, kita borong juga lah ya, dengan diatur dengan cara borongnya. Oke, itu dikatakan oleh Warren Buffett dan ini saya percaya dia jujur, apa yang dia lakukan seperti itu, dia tidak manipulasi kita, apa yang dikatakan. Cuman catatan yang penting, sesuai dengan filosofi trading as business, Bapak Ibu tidak boleh nyangkut sebelumnya. Kalau nyangkut atau tidak punya cash ya tentu tidak bisa. Ya, ini kesempatan jarang-jarang terjadi. Kalau terjadi, jangan sampai kelewatan. Oke. Ini pengalaman saya. Oke. Nah, kita flashback sedikit, tanggal 2 April kemarin, Donald Trump sudah mengancam Indonesia dengan mengenakan tarif 32%. Entah dari mana datangnya, tapi faktanya 32%. Tentu akan terimbas kemana-mana. Oh, Presiden sudah panik, pemerintah sudah panik. Katanya pemerintah sudah melakukan sesuatu, menurut saya itu pemanis aja lah ya. Ada yang bilang, Pak, pemerintah sudah menerapkan, market itu tidak peduli dengan pemerintah. Pemerintah yang takut sama market. Ya, trader itu di pasar saham peduli dengan sesuai dengan azas kapitalis ya, peduli dengan diri sendiri ya, tidak ada azas Pancasilais di pasar saham. Berdasarkan pengalaman saya selama 19 tahun, saya tidak pernah ada merasakan azas Pancasilais ya, sila kelima itu tidak ada. Yang ada adalah ideologinya profit di pasar saham ya. Kalau menyelamatkan diri sendiri ya urusan masing-masing, pemerintah yang takut terhadap market. Jadi jangan, menurut saya tidak ada pengaruhnya ya, tidak ada pengaruhnya. Apalagi ini sektornya di luar dan berlaku global ya, fear-nya. Nah, terbukti Amerika sendiri ya kemarin langsung Dow Jones-nya jatuhnya dalam. Pasar regional di hari Jumat kemarin karena Sabtu tutup. Hari ini belum tahu ya gimana, dia juga terimbas, oke? Nanti malam kita lihat indeks Dow Jones-nya seperti apa, apakah sudah ada rebound. Jadi faktanya, global mau Indonesia mau seperti apapun ya tidak peduli ya. Market itu tidak peduli dengan pemerintah, market itu peduli dengan diri dia sendiri.
Oke, jadi sedikit saya jelaskan kembali ini trading halnya. Jadi seandainya besok hari pembukaan market kita turun 5%, maka kita akan trading akan di stop selama 30 menit. Jika turun lebih dalam, dia akan trading 30 menit. Jika 15% turunnya di composite ya, bukan sahamnya tapi composite, maka dia akan eh, stop ya. Bukan 30 menit, tapi sampai sesi 1. Ya, misalnya kalau pembukaan langsung turun, sesi 1 break, nanti sesi 2-nya dibuka. Tapi kalau sesi 1 besok sampai sesi 2-nya siangnya atau sorenya tetap jatuh lagi, maka market kita akan ditutup. Nah, baru akan dibuka setelah ada persetujuan dari OJK. Jadi jangan kaget besok tiba-tiba, loh kok belum dibuka gitu. Ya tergantung OJK-nya ya. Karena kalau market jatuh, pemerintah was-was, takut sekali mereka, ya, takut sekali. Oke, nah ini ya, besok kalau kita pasang order dari pengalaman kita pasanglah di auto reject bawah. Kenapa? Dia tidak bisa turun lagi di lebih dalam dari auto reject bawah. Gitu. Jadi kalau udah saham-sahamnya market cap-nya besar, bobotnya tinggi, auto reject bawah, dah pasang di situ. Jadi itu udah paling bottom. Jadi istilah orang bottom fishing ya kita pasang aja di auto reject bawah. Nah, sekarang aturannya adalah simetris. Kalau harganya 50 sampai 200, dia perubahannya 30%. Nah, kalau ada bilang, "Pak, analisa di bawah 50," nggak ada aturannya. Nggak tahu saya aturannya apa, belum ada. Terus kalau dia mungkin ada ya, sekarang saya nggak tahu nih karena peraturan 2003. Tolong koreksi komentar saja. 200 sampai 500 kita auto reject bawah 25%, kalau dia naik ke atas simetris 25% juga. Kalau di atas 5.000, di auto reject bawah 20%, kalau dia naik juga auto reject atas 20%. Jadi filosofinya kita akan tunggu di bawah paling bawah, besoknya kalau ada technical rebound kita akan jual. Oke, mari kita lakukan analisa. Kita pindah ke Telegram botnya untuk menganalisa ke 5 saham milik Prajogo Pangestu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Nanti bisa juga lakukan perintah yang sama, request chartnya. Kalau besok hari Senin ternyata market berbalik, ada rekomendasi bagus, maka big data analisisnya akan jalan. Oke, nanti ada rekomendasi-rekomendasi, kita bisa memanfaatkan tool yang ada. Oke, kita akan mulai pembahasan dengan saham Prajogo Pangestu. Bobot paling tinggi adalah Brand. Nah, sebelumnya ini kita akan penutupannya ini IHSG ya, IHSG monthly-nya akhir bulan kemarin memang ada perlawanan, tapi test for supply karena apa? Volumenya cukup rendah kemarin karena ada liburan. Kita langsung membahas saham Brand. Kita mulai dengan cek dulu speedonya, speedo Brand, Barito Renewable Energy. Kalau dari Sphere and Grid speedometernya, dia berada di zona netral, artinya supply dan demand-nya sama kuat ya. Kita lihat weekly-nya dulu, Speedo Brand. Nah, ini kalau dia netral, berarti kalau mau menjadi extreme fear, dia harus pindah 2 kamar ya. Jadi supply-nya harus sangat kuat besok supaya dia pindah ke extreme fear. Sekarang kita lihat weekly-nya. Oke, weekly-nya berada di zona fear. Artinya, kalaupun besok langsung dia supply-nya sangat banyak masuk, dia bisa pindah. Jadi dia cuma butuh 1 kamar ya. Jadi agak mudah ya kalau besok tiba-tiba dia jatuh auto reject bawah Brand karena menjadi extreme fear langsung karena memang tinggal melangkah aja sekamar dia, 1 kamar pindah ke kiri. Kalau supply-nya tiba-tiba banyak masuk ke saham Brand. Oke, kita cek dulu star-nya ya. Saya mau lihat star-nya ada nggak nih Brand rotasi sahamnya. Karena kan kita akan membandingkan dengan composite nih. Star rotasi sahamnya. Oh, dia berada di zona ini karena apa namanya? Karena dia di luar kompas 100 Brand. Oke. Kita cek dengan monthly-nya. VPA monthly. Nanti terakhir dari video ini kita akan analisa volatilitas dan korelasi dari saham ini. Kalau mereka korelasinya tinggi, besok kalau jatuh Brand, semuanya ikut jatuh nih saham-saham grup Prajogo. Kita lihat Brand, bagaimanakah dengan monthly-nya untuk volume price analisisnya. Kita akan lihat apa yang terjadi.
Oke, Bapak Ibu, ini adalah chart monthly-nya. Artinya dia datanya belum banyak. Mungkin IPO-nya baru sekian di harga berapa ini? Harga 975. Dia naik ke atas, marking up, di sini mulai distribusi, dia mulai marking down ya. Artinya siklus besarnya sedang berjalan. Kita belum tahu apakah dia break karena ini kan monthly-nya lower downtrend. Kita nanti akan lihat di weekly-nya. Data terakhir tidak ada sinyal, volumenya rendah. Artinya ini dia sempat tekan ke bawah, baru ada perlawanan, cuma perlawanannya ternyata volumenya kecil ya. Oke, siklusnya, Wyckoff-nya sekarang dia membentuk high, sudah, low, low terhadap high, lower low. Oke, dia membentuk lower low ya Bapak Ibu dari siklus ini. Hati-hati, ya, berarti ini hati-hati nih di brand. Kita lihat dulu VBP-nya, VBP monthly brand. Apakah ada demand zone untuk kita buy on weakness di time frame besar? Kalau nggak ada, nanti kita pakai time frame weekly. Simpel saja kita melihat, tunggu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita di sini lihat ada supply zone di atas. Jadi yang menekan itu adalah supply zone di sini. Pakai chart VBP ya. Itu VBP ini adalah dari Telegram bot ini gunanya untuk melihat supply and demand. Ini adalah supply zone ya. Jadi banyak yang nyangkut nih sekarang di 8.000 sampai 6.000 mungkin. Ini banyak yang nyangkut. Oke, jadi kalaupun dia nanti memberi second chance to sell, dia naik ke atas, kita jual. Ya, kita nggak peduli dengan saham ini, kita pedulinya adalah dengan profit. Oke, sekarang close-nya adalah di 5.500, di mana kita pasang auto reject bawah. Besok Bapak Ibu pasang order di 4.400. Ya, dia akan turun ke sini. Ya, kebetulan pas dengan di sini ya. Ya, jadi di low ini, kalau dia turun ke 4.400, kita buy, pasang order buy. Jadi nanti pas dia kena 4.400, dia naik ke atas, kita jual di sekitar 6.000. 5.000 ke atas lah. Ya, karena di sini ke bawah. Jadi ingat buy on weakness-nya di 4.400, pasang ordernya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, gimana cara pasang ordernya? Ya sesuai dengan brokernya. Mau langsung GTC juga, GTC pasang, atau langsung siang ini, sore ini Bapak Ibu buka brokernya, pasang. Nah, berapa lot sesuai dengan kapital masing-masing lah. Yang pasti auto reject bawahnya 4.400. Berapa? Terserah. Boleh pakai piramida? Boleh. Kalau mau pakai piramida, kita ambil low-nya. Low-nya 4.580. Jadi 4.580 dipasang buy. Mungkin satu lot. 4.500 dibulatin ke bawah, pasang 2 lot misalnya. Terus 4.400 misalnya pasang 5 lot. Gitulah ya. Ada 3135 misalnya ya. Jadi bentuknya piramida, itu manajemennya. Nah, nanti pas rebound kita jual di sininya. Di high-nya juga boleh. High-nya berapa? 6.825 atau di close-nya 5.500. Jadi pas dia naik di open-nya. Open-nya 6.200, kita jual. Begitu dia naik ke atas, namanya technical rebound, kita jual. Sebab kalau tunggu ke atas ini banyak yang nyangkut nih, mereka pasti exit. Jelas ya? Strateginya jelas. Jangan lupa paling bawah kita pasang order 4.400. Jangan sampai bilang, Pak, saya kurang dalam pasangnya. Ya, pasang 4.400, pasang di low ini. Sudah jelas itu. Lalu kita lihat weekly-nya. VPA dulu. Volume price untuk weekly brand. Karena kan kalau kita tidak lihat di mana posisi supply and demand, kita bingung juga nih. Oke, begini. Banyak gap-nya ya Bapak Ibu, tapi setiap gap dia sudah tutup. Oke, setiap gap ya terjadi gap, dia tutup baru dia exit. Jadi di sini memang marking up, ini adalah buying climax, auto reaction, secondary test, ini ada sinyal uptrust ya. Oke, ada sinyal uptrust di sini. Baru sekarang dia seperti saya katakan tadi, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low high, ini adalah lower low. Nah, ini kan saya sudah di bawah ini mungkin ya. Mungkin di antara ini adalah the best time for selling. Nanti dia biasanya akan memberikan kesempatan untuk second chance, kesempatan kedua to sell. Oke, jadi ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Tinggal kita tunggu ke bawah. Dia sepertinya akan selesai nih. Kalau saya sebagai prajogo pangestus, tentu saya berpikir apakah harus beli di sini atau tunggu saja di bawah, ya kan? Tunggu dia balik 1.000, beli lagi, tentu harganya lebih murah.
Tapi itu kan kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Prajogo Pangestu. Cuman kalau dari volume price kita lihat memang terjadi distribusi. Bapak Ibu bisa lihat chart ini ya, akumulasi dan bullish mode-nya, bahwa dia terjadi distribusi and bearish mode. Bearish mode sekarang, cuma nanti tentu ada pullback-pullbacknya. Saat dia pullback kita akan beli. Jadi kita beli tadi di 4.400, pas dia naik ke 5.500 ini kita bisa jual, atau ya kita tunggu di 4.580, beli buy pas low-nya, lalu dia turun lagi ke 4.400 kita beli, karena dia kan kalau BRPT brand ini tidak bisa lebih rendah dari 4.400 ya. Kita lihat di VBP weekly brand. Kalau tidak begitu Bapak Ibu susah cari profit ya. Kita harus oportunis, kapitalis, kita harus pintar-pintar memanfaatkan kondisi market. Oke, nah di sini lebih jelas kita punya supply zone di sini. Di sini adalah orang nyangkut semua. Ini nyangkut ini Bapak Ibu ya, nyangkut paling banyak maksud saya. Di atas nyangkut juga, nyangkut atau supply. Jadi kalau bisa sebelum kena 6.000 ini kita sudah jual sebelum kena ini. Kena ini. Kalau naik ke atas di 6.000 jual. Oke. Di bawah ini ternyata ada demand zone untuk menjelaskan posisi kita buy on weakness. Ini demand kan, kalau tarik sekitar 4.000. Dan kita disarankan untuk beli di 4.400. Jadi kalau turun 4.400, ini ada demand menahan. Ada demand menahan dari mana? Ini. Mudah-mudahan dia tertahan, dia naik. Jadi 4.400 itu udah paling bawah, dan tidak bisa turun untuk tanggal 8 nanti. Oke, begitu strateginya. Oke, nanti tinggal tergantung kapital Bapak dan Ibu. Kalau memang mau tunggu di bawah lagi, ada di bawah ya, Bapak Ibu. Tapi menurut saya strategi besok kalau nggak berhasil, exit saja. Ya, risknya kecil. Ya. Jadi tanggal 8, kalau tanggal 9-nya tidak rebound, exit. Biasanya 2 hari, ketiga harinya rebound ya, Bapak Ibu. Itu main cepat biasanya dari pengalaman. Lalu kita lihat foreign flow, langsung saja ya. PIF untuk brand. Kita lihat foreign flow. Kemarin kan dapat sentimen jelek dari asing. Nah, kalau kita lihat foreign flow di brand, bagaimana asingnya? Asingnya ini untuk penutupan kemarin ada masuk sedikit ya, tapi cuma dalam 5 hari dan 20 hari sampai 60 hari asingnya masih keluar, tapi dalam sehari ada sisa net buy 261. Kecil saja Bapak Ibu. Di sini ada pengumuman waktu itu kalau nggak salah mereka tidak masuk ke dalam indeks FTSE kalau nggak salah ya. Oke, jadi kalau kita lihat mungkin asingnya bukan korporasi yang mengacu kepada indeks ya. Mungkin nggak tahu siapa. Tapi kalau kita lihat faktanya, walaupun ada masuk kemarin terakhir kecil, asingnya dalam 20 hari. Acuan saya biasanya dalam lihat 20 hari. Kalau 20 hari mulai konsisten net buy berarti mulai masuk. Ini masih tidak. Trennya masih distribusi ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah mengacu ke asing. Untuk brand, kita mengacu saja ke Prajogo Pangestu. Bapak Ibu bisa cek berapa sih kepemilikan Prajogo Pangestu di brand. Oke, itu dia saham pertama. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu TPIA. Kita cek dulu Speedo TPIA. Speedo, ini TPIA lebih oke karena di daily-nya dia sudah naik dan sekarang dia berada di zona grid untuk TPIA. Artinya apa? Ini dia demand-nya lebih besar daripada supply. Kalaupun besok tiba-tiba dia turun bawah, dia harus sangat kuat fear-nya supaya langsung masuk ke extreme fear. Ya. Jadi karena dia sudah berada di zona grid, ini demand-nya jauh lebih besar daripada supply. Jadi kalau dia mau ke extreme fear, untuk posisi kita yakin buy on weakness, dia cukup jauh. Ada 1, 2, 3 kamar dia pindah. Kayaknya cukup kuat ini demand-nya. Kita lihat weekly-nya. Speedo TPIA. Sementara untuk weekly-nya, dia berada di zona netral. Posisi weekly-nya demand sama kuat dengan supply. Jadi daily-nya dulu bergerak grid, sepertinya dia terseret. Menjadi netral sekarang, penambahan demand. Kalaupun mau jatuh, dia butuh berapa minggu lah, seminggu atau 2 minggu lah Bapak Ibu. Tidak kalau mau jatuh ke dalam, harus daily-nya dulu terseret ke ekstrim, baru weekly-nya ikut. Oke, cukup tebal ini kalau menurut saya demand zone-nya. Kita lihat dengan VPA
monthly TPIA. Kita cari-cari ya. Nanti baru dari semua kelima saham ini, tentu tidak semuanya yang kita lihat yang terbaik lah. Oke, TPIA ini polanya kalau kita lihat sampai 2016 dia tidak bergerak kemana-mana Bapak Ibu. Lalu 2016 ada demand mulai mengangkat. Kenapa saya bilang yang paling gampang adalah volume price analysis. Kita lihat volume, price, lihat volume. Lihat, ini kan naik nih ya Bapak Ibu. Lihat volumenya. Volume itu tidak bohong. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu berminat untuk belajar namanya ilmu volume price analysis ya. Jadi simple saja nih, nggak usah aneh-aneh. Ya dia lihat price, discount everything, volume validate. Lihat ini buktinya. Kalau dia mau naik tinggi, dia harus didahului dengan volume. Terjadi akumulasi yang besar. Nah, bayangkan kan diakumulasinya dari harga berapa nih? Sekarang udah naik 10.000 atau naik 6.000 itu kan sudah cuannya sudah lebih besar. Tapi volume itu tidak bohong. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di tutorialnya ya. Untuk bulan terakhir, dia mengatakan test for supply, volatilitasnya sangat tinggi. Volumenya memang ada peningkatan, tapi lebih rendah dari volume berikutnya. Terjadi, kalau kita lihat ini terjadi pertarungannya Bapak Ibu. Sempat dia tekan ke bawah, lalu dilawan. Mengapa? Tadi kita lihat speedometernya, demand-nya cukup kuat. Oke. Kalau besok dia turun, auto reject bawah, di manakah angkanya? Kita lihat VBP, monthly, TPIA. Kan kita nggak tahu ya strateginya Prajogo Pangestu. Cuman kita lihatlah faktanya. Wah, jauh ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tipis-tipis sekali, memang mungkin akumulasinya terjadinya di harga 1.400-an. Jauh nih Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat pergerakannya, dia memang terjadi akumulasi bertahap di angka 3.000. Lalu dia naik ke atas. Kalau begini polanya, dia bisa turun lagi ke 3.000. Ya, nanti kita lihat time frame kecil. Tapi sebelum itu dia ada rally, base rally. Di sini akan menjadi supply and demand. Nah, ini sudah terbukti ketika dia turun udah dilawan. Cuman tidak kelihatan di time frame besar. Oke, itu supply demand-nya ada di sini. Ini ada demand yang paling kuat, tapi jauh sekali ya. Ini ada demand juga. Ini mulai banyak partisipasi dari pihak-pihak lain. Ini ada sesuatu namanya lead institusional ya. Kalau kita lihat di dalam workshop volume price analysis disebut lead institusional. Dia turun ditahan karena ini adalah demand zone. Nah, besok kalau dia auto reject bawah, kita lihat angkanya di 5760. Tapi kan tidak bulat ya. Berarti besok kita pasang ordernya kalau dibulatin 25 angkanya dibulatin menjadi 5775 ya, Bapak Ibu. Ya, 5775. Ini bottom fishing. Bot fish ya. Jadi pasang ordernya di 5.775 untuk TPIA. Karena dia tidak bisa turun daripada ini. Oke, low-nya berapa? Low-nya 5275. Dia tidak mungkin lebih turun ke 5275 untuk pembukaan hari tanggal 8. Jadi bottom fishing-nya di sini. Itu dulu lah ya. Kalau mau beli, ya mungkin beli 2 lot, 3 lot, kita ini. Yang tergantung lah Bapak Ibu berminatnya yang mana. Kita lihat sekarang VPA, Weekly, TPIA. Kenapa tidak bermain di daily atau 5 menit, Pak? Nggak mungkin, percuma. Trading di 5 menit tidak masuk ya Bapak Ibu. Karena ini siklus besar. Oke, jadi kalau siklus besar Bapak Ibu, ini adalah fase akumulasi. Disebut dengan accumulation ya. Di sini accumulation, wake off ya. Nanti di sini adalah marking up. Ini adalah distribution. Kita lihat di sini adalah ada buying climax mulai ya. Auto resistance, secondary test. Mungkin ini head, ini adalah shoulder ya. Ini adalah the best time for selling. Kita sebut dengan the best time for selling. Jadi dulu kalau punya TPE itu jual terbaik di sini. Menurut Wyckoff ya. Lalu dia memberikan second chance to sell. Kesempatan kedua untuk menjual. Dia turun memberikan kesempatan ketiga untuk sell. Ya. Dia turun ke bawah, biasanya dia akan tes lagi yang di break di sini, dia akan naik ke sini. Jadi, di manakah kita akan menjual di level ini nanti ya.
Jadi begitu dia masuk ke atas, kita sell. Oke. Jadi jelas dari struktur Wyckoff-nya, kita punya pola yang terbaca. Kalau Bapak Ibu berminat belajar Wyckoff itu, ketik tutorial. Ya, di robotnya Bapak Ibu ketik tutorial, di sini ada nih volume price analysis dan sinyal-sinyalnya. Nah, ini ditonton ya Bapak Ibu, ketik saja tutorial di botnya. Bapak Ibu bisa akses botnya di Telegram bot. Linknya ada di deskripsi video. Lalu kita lihat VBP Weekly TPIA. Kita lihat weekly-nya. Oke, nah di sini kita tahu, kita bisa baca, ini adalah zona supply. Ini supply sekarang, supply zone, logic ya, data menyatakan begitu. Dia sempat dites, kan second chance to sell, baru dites sekali karena banyak supply, supply-nya keluar. Nah ini orang-orang yang nyangkut di sini nggak sempat keluar nih Bapak Ibu. Oke, lalu kita sekarang di sini ada supply and demand. Nah, dia berada di pola ini. Kalau dia turun ke bawah, dia naik ke atas, segera jual. Karena orang di sini akan segera keluar karena dia nyangkut. Lalu di bawahnya ada demand zone lagi. Demand zone. Ini dia, ya. Demand zone itu dites oleh di sini karena dia menyentuh demand zone, dia naik lagi ke atas. Oke, jadi demand zone ini sudah dites oleh ini. Jangan cukup kop karena dia sempat naik. Nah, sekarang kalau dia turun ke bawah, kita belinya tadi 5760, kalau dibulatin dari fraksi harga 5775 ya. Kita tunggu 5775 di sini mungkin. Jadi kalau dia turun ke bawah sini kita buy on weakness, naik masuk ke dalam demand ini kita jual. Jadi jangan berharap dia 9000, jangan. Karena yang nyangkut ini sebelum mereka nyangkut ini keluar, kita keluar. Oke, kalau dia turun ke bawah, batas terakhir kalau udah low di bawah low ini, di low-nya 6500, sempat dia hari keduanya misalnya turun di bawah 6500, kita exit. Karena harusnya dia tidak bisa turun kalau demand zone ini menahan. Oke, jadi kalau hari kedua kan tanggal 8 kita beli di 5775, lalu hari keduanya dia turun ke berapa ini? Ke low-nya berapa? 6.500. Oh enggak, weekly-nya ya. Kalau turun di sinilah kita buy, di bawah itu exit. Karena kalau dia tidak rebound, ini demand-nya tidak kuat. Jadi kita risk-nya juga kita kontrol. Oke, jadi kalau untuk TPI kita polanya hari tengah 8 kita bisa beli, masih bisa turun ke low dia. Karena dia akan menjemput demand zone-nya untuk technical rebound. Oke, kita lihat dengan foreign flow, PIF TPIA. Nah, bagaimana asing terhadap TPIA? Kita lihat. Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk TPIA, Chandra Asia Pasifik. Dia time frame daily. Kita lihat Bapak Ibu, dia bottoming di Maret. Maret asingnya mulai tampak ada masuk. Ya, jadi ada golden cross. Kalau lihat penutupan terakhir, 4,63 miliar. Dalam 5 hari ada 26,15 miliar. Dalam 20 hari. Nah, biasa acuan saya 20 hari. Berarti dalam 20 hari ini asingnya baru mulai masuk, akumulasi. Mudah-mudahan dia kuat, tidak ikut panik. Ada 200 miliar ya untuk TPIA. Nah, ini sisa-sisanya lah. Penurunan kemarin sedang dilawan dalam 20 hari. Jadi, kalau lihat foreign flow, ini mulai kuat atau tidak? Lihat aja 20 harinya, Bapak Ibu. Artinya dalam 20 hari asingnya sudah mulai akumulasi secara tersistematis. Oke, itu dia foreign flow untuk TPIA, Chandra Asia Pasifik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan asingnya tidak ikut menekan keluar ya. Jadi kalaupun menekan keluar, kita tunggu aja buy on weakness-nya. Atau malah asingnya ikut buy on weakness di ARB ya. Kalaupun ARB dia. Saham berikutnya adalah cuan. Kita lihat dengan Speedo cuan. Bapak Ibu, Petrindo ya. Cuan ini, wah ini cuan ini paling rentan untuk auto reject bawah. Karena dia dari Fear and Greed speedometernya, dia mengatakan sudah berada di zona fear. Tinggal disentil sedikit masuk ke sini karena sudah fear dia. Oke, faktanya seperti itu ya. Ini artinya supply-nya sudah lebih kuat daripada demand. Untuk time frame daily kita lihat dengan Speedo cuan. Bapak Ibu bisa akses untuk saham lainnya. Akses saya Telegram botnya Bapak Ibu. Ada trialnya di situ. Weekly-nya juga. Ya, jadi weekly cuan ini sudah fear. Artinya secara mingguan dia juga sudah lebih besar daripada supply. Ini paling rentan untuk jatuh
ke extreme fear ya untuk auto reject bawah karena supply-nya sudah takut duluan dia sudah lebih besar supply daripada demand untuk daily dan weekly. Faktanya seperti itu. Lalu kita cek dengan VPA monthly cuan. Oke, kita lihat bagaimana siklus dari saham cuan. Namanya cuan ya. Ini. Oke, siklusnya juga dari Wyckoff sepertinya sudah berjalan ya Bapak Ibu ya, apa boleh buat. Jadi ini adalah fase akumulasi, ini adalah marking up. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kalau berminat Bapak Ibu jangan sampai lupa belajar Wyckoff-nya. Workshop-nya ada, tapi Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya. Tadi ketik tutorialnya. Ini adalah buying climax. Ini adalah ya di sini mungkin adalah auto rally. Ini adalah secondary test, ini adalah test, ini adalah uptrust. UTAT. Ya, UTAT. Uptrust after distribusi. Sekarang dia masuk fase D. Mungkin sebentar lagi dia akan turun the best time for selling, baru dia akan memberikan second chance to sell, baru dia turun ke bawah. Oke, siklusnya seperti itu ya di Wyckoff. Ini nanti kalau untuk tutorial nih cantik nih Bapak Ibu, kita mencari saham yang ada uptrustnya, time frame besar, jatuhnya pasti dalam. Oke. Tapi makanya rencananya mau buyback kan supaya itu. Sekarang kita lihat dengan VBP monthly cuan. Kita bicara chart aja lah ya dulu. Apakah benar Prajogo Pangestu akan buyback langsung atau tunggu semakin dalam? Yaitu urusan dia sama Tuhan ya. Urusan kita adalah beli profit. Nah, itulah jangan sampai nyangkut. Oke. Jelas di sini zona supply. Jadi banyak Bapak Ibu yang nyangkut dari sini ke atas. Di manakah demand-nya? Demand-nya jauh. Di sini. Ini demand zone. Gampang ya melihatnya demand zone. Kalau menurut siklus Wyckoff, kalau dia turunnya sampai mana? Sampai bawah. Artinya risk-nya besar nih Bapak Ibu. Jangan sampai nyangkut, malah kita niat untuk memanfaatkan pullback. Ya, dia auto reject bawah, baru pullback kita jual, malah kita terseret ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk segera exit kalau dia close di bawah ininya nanti. Ya, bawah ini, Bapak Ibu cek pakai trading view. Nanti kena di sini, naik ke atas, exit langsung ya. Kalau ada kesempatan profit, pokoknya profit. Karena kalau lihat siklusnya, dia akan turun ke bawah. Wyckoff, besok untuk auto reject bawah, pasang order di mana? Di 51, ya kan? Kan nggak ada angka 50 ya, fraksinya 25, berarti 5175. Ya, belinya di 5175 besok. Tunggu saja di sana ya. Begitu dia rebound, jual langsung. Lotnya jangan besar-besar karena di sini kalau saya lihat parah nih Bapak Ibu karena siklusnya kita memanfaatkan kalau kita beli kita mengharapkan second chance to sell. Kita lihat dengan VPA weekly untuk lebih jelas cuan. Saya belum punya ini. Cuman kalau saya mau masuk juga saya akan berhati-hati. Masuknya main cepat lah, yang penting profit. Oh, ada gap. Iya, jadi ada kesempatan mungkin dia akan tutup gap. Jadi, Bapak Ibu, kalau cuan ini ya, ini adalah marking up. Ini adalah uptrust-nya. Dan sudah dipastikan, jangan berharap dia akan sampai ke ini ya, karena dia uptrust ya Bapak Ibu ya. Karena ini per ini yang sok-sok beli di sini ini nyangkut semua. Nah, dia turun. Di sini ada gap. Gap. Ya, gapnya weekly lagi. Jadi jualannya kita ambil high ini, jualannya di sini lah. Saya nggak tahu di berapa nih angkanya, nanti bisa dicek trading view. Begitu dia naik ke atas, biasanya dia tutup gapnya. Mulai sepanjang gap ini sell. Jangan tunggu sampai ke atas. Poin kita adalah gap, tutup, jual. Ya. Jadi begitu. Nah, tadi kalau kita ke bawah ya, Bapak Ibu di sini ada 5.500. Tadi kalau nggak salah kita 5175 ya. Ya, dia turun ke 5175. 5175 kita buy. Kalau ya di situ saja lah. Saya khawatir 5.500 ini tidak kuat. Karena kita punyanya line-nya ini sebenarnya. Ya, line ini, low-nya ini. Sekarang kalau dia bentuk new low, dia akan memberikan second chance to sell. Kenapa juga saya tidak terlalu yakin? Saya lihat volumenya. Ya, lihat volumenya ini juga dia distribusi. Jadi kita benar-benar ambil di bottomnya, pas dia ada technical rebound, sell langsung. Memang agak harus cari duit akan memang susah ya. Cuman opportunity-nya nih, karena tadi ada yang diminta ya kita lihat lah ya. Jadi karena metode itu harusnya berjalan di semua saham.
Oke, kita lihat dengan VBP Weekly cuan. Nanti untuk yang daily, Bapak Ibu bisa akses sendiri, bisa request sendiri chartnya langsung ke Telegram botnya. Ya, dipelajari juga tutorialnya. Nah, kita lihat demand zone-nya. Oke, ada demand, supply, gap ini di atasnya. Oke, Bapak Ibu. Ada yang coba menahan di sini. Sekarang dia close di bawah. Oke lah, kalau nanti dia tidak bisa berhasil close gap, di high ini mulai jual berarti. Ya, karena ini batasannya supply-nya. Jadi nanti di atas ini mungkin jual satu lot sampai ke atas lah. Ya, jual di sini mulai jadi high-nya yang kita cari untuk menjual. Itu disebut dengan resistance, time frame lebih kecil, tapi gap ini usahakan dimanfaatin. Dan stop loss-nya mental stop loss, kira-kira dia close di bawah low yang ini, Bapak Ibu lihat ini angkanya berapa, nanti bisa cek di trading view. Kalau dia close di bawah itu exit saja, karena kalau lihat siklus dia akan turun ke sini. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, Wyckoff itu sejak tahun 1900 dia sudah menjelaskan metode ini, saya jelaskan di tutorialnya. Jadi kalau dia demand dan siklusnya selesai, dia akan balik lagi ke zona itu. Oke, kita lihat dulu foreign flow cuan. Kita lihat foreign flow di cuan. Berikut ini ada chart foreign flow untuk cuan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat memang ada pola asingnya ya ikutan. Jadi kalau asingnya mulai akumulasi, sahamnya naik. Ya ini ya. Kalau asingnya jualan, ya sahamnya jatuh. Oke ya. Kecil saja kalau lihat kemarin Bapak Ibu tidak sampai 1 miliar, tapi dalam 20 hari masih ada tekanan jual yang besar. Agak berat kalau kita ikut asingnya Bapak Ibu. Kita percaya aja sama Prajogo Pangestu lah ini lokal. Oke. Berikutnya kita lanjut dengan BRPT. Kita lanjut aja dengan Speedo BRPT ya Bapak Ibu. Speedo BRPT. BRPT berada di zona netral, artinya demand-nya lebih kuat daripada supply. Kita cek weekly-nya, Speedo BRPT. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya fair ya Bapak Ibu. Jadi daily netral, weekly-nya fair. Kalau weekly-nya ini besok jatuh, dia butuh satu candle weekly untuk jatuh ke extreme fair. Tidak berlama-lama. Kalau BRPT ini mungkin netral, dia sama kuat. Kalau besok pun auto reject bawah, dia jatuh ke fair dulu. Ya. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BRPT. Kita langsung lihat. Jadi monthly BRPT ini siklus Wyckoff-nya sudah selesai. Polanya juga berganti-ganti ya Bapak Ibu. Jadi polanya berganti. Ini siklus pertama atas, terus siklus kedua polanya seperti ini, terus siklus ketiga naik ke atas, siklusnya begini lagi, mudah-mudahan nanti naik ke atas begini lagi. Jadi pola-polanya seperti itu saja. Dia sempat tes di bawahnya, tentu ada demand di sini untuk menahan. Ya, kenaikan ini kalau berikutnya mau naik, volumenya ini harus besar. Oke, karena hanya volume besar yang dia bisa naik ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut dengan VBP monthly BRPT. Kita lihat langsung setelah demand zone-nya dan buy on weakness-nya di mana, karena itu yang paling penting. Polanya sama saja dengan yang lain. Oke. Ini menarik Bapak Ibu, karena kita tahu sekarang demand zone-nya ada di mana. Ini demand zone. Maka biasanya dia akan tarik ke sini. Ya, maaf. Dia akan turun baru mantul. ARB-nya di mana? 533. Berarti kalau kita bulatin di 540. 540 berada masih di atas demand zone, dia masih bisa turun ke bawah. Oke. Oke, jadi itu dia Bapak Ibu, posisinya jelas di 540 untuk besok buy on weakness sehari, tapi hari keduanya tanggal 9-nya masih bisa turun lagi. Kita cek dengan VBP, VPA weekly BRPT. Kita lihat volume price untuk weekly-nya. Kita sudah dapat gambaran demand zone-nya ada di mana ya Bapak Ibu. Oke, jadi kita dia turun besok auto reject bawah masih di atas demand zone-nya. Ini ada stopping volume sudah ada perlawanan, tapi trennya masih up ya. Jadi kalaupun kita mau buy on weakness 540 masih berada di bawah low 585. Jadi langsung saja, kalau mau pasang dulu 1.585 boleh, terus baru pasang di bawahnya 540. Jadi jelas kita mau belinya di mana. Kita lihat langsung VBP
weekly BRPT. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, kita harus tahu di mana jual untuk pullback-nya. Oke, iya. Dia akan turun sampai bawah ya Bapak Ibu, 540, baru naik jualnya di mana? Di sini. Nah, ini adalah demand zone. Kalau dia Bapak Ibu naik ke zona ini, nanti kita lihat jual ya. Bapak Ibu bisa sambil kalau lagi market buka, sudah saatnya jual, Bapak Ibu bisa langsung buka chart Telegram botnya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow BRPT. Berikut ini foreign flow untuk BRPT, saya rasa tidak terlalu besar juga asingnya, cuman sampai 20 hari dan 60 hari asingnya tercatat akumulasi ini, karena sempat akumulasi secara signifikan di awal-awal tahun 2025. Bapak Ibu bisa lihat memang trennya up ya, kalau tren up sampai 60 hari dia net buy, membesar, cuman tidak besar ya, 10 miliar saja ya. Oke, itu kalau mau mengacu ke asingnya. Oh ya, ini ternyata ada gap. Jadi target jual masih bisa di gap ini ya, 870-an sampai 900 ini adalah target jualnya Bapak Ibu ya. Masih bisa di sana. Ujung-ujungnya bisalah kita berharap dia nutup gap dulu. Oke, kita lanjut. Terakhir adalah PTRO ya. PTRO ini bobotnya kecil, kalaupun dia auto reject bawah, saya rasa market komposit tidak akan halt lah Bapak Ibu, karena dia peringkat ke-75 dari komposit nih. Sekarang kita lihat dengan Speedo PTRO Speedo. Nah, speedometernya fear and greed-nya dia berada di zona fear, artinya supply-nya lebih besar pada demand. Kita lihat weekly-nya. Speedo PTRO. Di sini kita lihat juga secara weekly supply-nya lebih besar daripada demand. Artinya kalaupun besok dia auto reject ke bawah, langsung masuk ke ekstrim ini karena cuma pindah satu kamar saja. Penahannya tidak banyak. Kita lanjut dengan VPA monthly PTRO. Bagaimana dengan monthly-nya? Polanya ya, kita lihat pola besarnya karena tidak bohong. Oh, begini ya Bapak Ibu. Ini bahaya ya Bapak Ibu karena wajar dia supply-nya sangat besar. Dia marking up. Ini namanya hyperdomic. Kalau Bapak Ibu belajar di workshop volume price analysis, hyperdomic, ini dia mark up. Dan kita lihat sudah ada volume down-nya ya. Dia ramping down istilahnya, maka dia biasanya akan turun ke bawah. Hyperdomic nih, kalau kita lihat time frame lebih kecil, kita lihat VBP dulu. VBP monthly PTRO. Agak riskan ya kalau lihat pola-pola ini, bandarnya supirnya agak ugal-ugalan, ini banyak yang nyangkut ya. Kalau dari polanya Bapak Ibu, besok auto reject di mana? Pasang di 1830. Kenapa? Karena dia besok untuk market hari Selasa kalau buka, dia tidak bisa lebih rendah dari 1830 karena itulah batasannya. Low-nya berapa? Low-nya di 2050. Oh, masih bisa turun nih Bapak Ibu, masih bisa jebol. Ya kalau mau tunggu di 2000 aja lah ya. Karena dia masih bisa turun, masih jauh. Dia bisa turun ke bawah, kita nggak melihat ada dimension yang signifikan. Makanya berbahaya juga. Langsung saja di auto reject bawah itu. Kan dia tinggal sedikit lagi disenggol, pindah langsung ke ekstrim. Kita lihat dengan VPA Weekly PTRO. Dan setelah ini kita rangkum semuanya ya Bapak Ibu, kita rangkum kelima saham ini, kita lihat korelasi dan volatilitasnya. Oh, bentuknya seperti ini. Nah, ini hyperdomic, ini adalah selling climax-nya. Ini panic selling. Kita lihat tidak ada demand. Kalau supply and demand-nya di sini. Oh, ini yang menahan ya. Ini adalah resistance, become support. Zona-zona di sini. Ini kalau lihat polanya akan turun lah ke bawah Bu. Apa boleh buat? Ini ramping up, ini plateau namanya, ini ramping down. Sudah distribusi. Jadi resikonya besar di PTRO karena supply-nya lagi besar juga. Kalau memang mau bottom-bottomnya ya tadi di 18 berapa tadi? Kita lihat VBP weekly PTRO. Ini termasuk resiko yang besar ya karena memang dempet ya ke supply zone, extreme fear. Oh ya, di sini tadi ada demand-nya. Kalaupun dia jatuh ke bawah bisa ke sini nih. Kita tahu ada demand zone agak jauh ya Bapak Ibu di sini. Artinya kalau Bapak Ibu beli di bottom fishing, besok ada exit langsung. Atau kalau sekarang nyangkut tipis-tipis, exit saja ya. Exit kalau ada kesempatan exit untuk kita buy di bawahnya lagi.
Karena dia akan turun ke bawah, siklusnya kan seperti itu. Bahkan bisa ke sini nih. Oh, ke sini dulu ya, yang pasti. Karena ke 1000-an lah. Oke. Faktanya seperti itu dari data. Kecuali BRPT, Prajogo Pangestu, borongnya luar biasa. Ingat sekali lagi saya reminder bahwa besok pasang order untuk BRPT di 1830. Jangan banyak-banyak karena dimensinya masih di bawah dan dia agak curam nih fase E-nya, marking down-nya. Kita lihat foreign flow PTRO, bagaimana foreign flow-nya? Ya, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Petrosi, PTRO, Bapak Ibu. Kita lihat asingnya mulai masuk dalam 5 hari tapi tidak besar. Kita lihat dia mulai Desember ini turun terus, tekanan jualnya juga besar, bahkan dia sudah jualan dulu sebelum puncaknya ya. Jadi mereka profit taking ini mungkin ya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya lihat lah dari foreign flow ini, karena dalam sehari juga 1 triliun dia keluar, ini agak berat PTRO ini. Jadi kalau dia berat, kita tetap mau masuk, Bapak Ibu main cepat saja. Ada teknik rebound langsung jual karena jatuhnya akan lebih dalam. Saya juga tidak melihat ada gap ya, signifikan gap yang belum ditutup. Tidak ada. Nah, jadi dia untuk mengejar tutup gap juga tidak ada ini PTRO. Oke, kita lanjut. Sekarang kita rekap semuanya. Jadi kelima saham ini kita mulai dengan PVM. Saham-sahamnya kita mulai dengan Brand, baru TPIA, BRPT, Cuan, dan PTRO. Nah, kita akan lihat, kita bandingkan kelima saham ini. Ya, janganlah masuk ke semua-semuanya. Kita pilihlah. Kita pilih sahamnya yang kira-kira oke. Nah, tadi sudah jelas analisnya. Kita lihat dari volatilitasnya. Ya, dari volatilitasnya kita lihat PTRO ini paling beresiko karena volatilitasnya tinggi. Dia paling rentan untuk auto reject bawah langsung. Kenapa? Volatilitasnya tinggi. Oke, lalu Cuan dan Brand berikutnya juga rentan ya. Cuan dan Brand ini rawan untuk langsung auto reject bawah. Ini bahaya juga karena bobotnya besar ini, karena dia volatilitasnya tinggi. Nah, BRPT agak sedikit slow ya. BRPT sangat slow karena memang high risk, high return, high volatility. Oke, TPI ya. Jadi tergantunglah style Bapak Ibu. Kalau besok mau pasti auto reject, bukan pasti, kemungkinan besar auto reject bawah ya PTRO. Berikutnya Cuan dan Brand. Lalu TPA dan BRPT. Jadi kalau memang agak mau kuat penahannya ya BRPT karena berlapis-lapis dia tidak terlalu volatil. Mungkin dia akan tertahan dulu. Kalau ini bisa jadi PTRO udah auto reject bawah, besok auto reject bawah lagi ya. Itu tergambar ya untuk membantu Bapak Ibu. Kalau saya sih kecenderungannya ke BRPT dan TPIA lah peringkat 2-nya. Lalu kita lihat dengan korelasi. Bapak Ibu bisa tambah ya saham-saham yang lain. Perintahnya adalah portfolio PCM. Correlation. Nah, kita copy saja ini. Portfolio. Nah, dari sini kita lihat ya. Tidak semuanya korelasinya bareng ya. Kalau kita lihat ini ada Brand. Brand korelasinya kecil dengan Composite. Kecil dengan TPA di bawah 5 maksudnya. Tapi besar Cuan dan BRPT. Kita BRPT. Punya korelasi yang tinggi dengan Composite, korelasi dengan TPA tinggi, ya kalau besok Composite turun, dia juga akan turun. Dia cuman kecil korelasinya dengan Cuan ya, Bapak Ibu. Ini Cuan, kecil dengan korelasi yang lain-lainnya. PTRO korelasinya kecil dengan Brand. Jadi Bapak Ibu bisa lihat korelasinya. Umumnya kalau korelasi di atas 5, kalau misalnya ini ya, kalau mana nih? Kalau Brand jatuh, biasanya Cuan jatuh, BRPT jatuh ya gitu. Karena korelasinya tinggi. Itulah, gitu dia ya. Jadi Bapak Ibu tinggal diatur-atur saja. Ya kalau bisa pilih satu saja, kalau mau pilih dua, pilihlah yang tidak berkorelasi. Baik, itu saja Bapak Ibu analisa untuk saham-saham Prajogo Pangestu. Jadi kita kalaupun besok marketnya auto reject bawah, banjir, kita pilih lah ya. Kalau mau menunggu Prajogo Pangestu katanya janjinya mau buyback sebagai penahan, ya kita ikut di belakangnya. Karena kan filosofinya ya kita follow aja the whale ya, follow insider. Apalagi Prajogo Pangestu dia tidak gentar terhadap asing. Mudah-mudahan dia tidak hoak ya, tidak hoak kalau mau buyback. Jangan-jangan sampai dia malah tunggu sahamnya semurah-murahnya baru mau buyback gitu. Ya kita nggak tahu. Cuman besok pasti
kalau dia auto reject bawah, kita tunggu saja di bottomnya. Itu saja yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu bisa analisa untuk saham sektor lainnya, atau kalau ada yang komentar mau Pak saham ini, kalau ada waktu kita akan analisa lain. Ini sudah cukup waktunya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.